Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman Pamsa Gaca, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap di masa pandemi saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, saya Fabi Putri Amelia dari anggota OSIS Seksi Bidang BPL. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita dalam rangka MPLS tahun 2021. Saya di sini sebagai host talk show hari ini. Tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Koordinator Tatib SMK Negeri 1 Malang, Pak Dameka Suryanto. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu pemateri kita hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Bapak dan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dame yang telah meluangkan waktunya untuk hari ini. Sama-sama. Hari ini saya akan menggali informasi tentang tatib di SMK Negeri 1 Malang. Untuk teman-teman Pamsa Gaca di rumah, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Malang yang baru, simak terus percakapan kita ya. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pamsa Gaca, bagaimana kabar kalian? Pada keadaan seperti ini, jangan lupa kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu mentaati protokol yang ada. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang tata tertib SMKN 1 Malang. Sebelum kami menjelaskan tentang tata tertib SMKN 1 Malang, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami perwakilan dari MPK, saya Denok Silva Parasmita dari kelas 11 AKL 1. Saya Rania Nur Ramadhani dari kelas 11 AKL 3. Sebelumnya, apa sih tata tertib sekolah itu? Tata tertib sekolah bukan hanya sekedar kelengkapan dari sekolah, tetapi merupakan kebutuhan yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, terutama dari pelajar atau siswa itu sendiri. Fungsi budaya tertib siswa secara individual dapat mengatur perilaku di sekolah menjadi bagus dan tertib. Tidak ada yang berkelakuan dan bersikap semaunya sendiri. Pelaksanaan budaya tertib siswa bisa berjalan baik apabila tata tertib tersebut disosialisasikan kepada siswa. Harus ada pengawasan serta dilaksanakan secara intensif, dan apabila terjadi pelanggaran, harus ada tindakan. Penegakan tata tertib sekolah dengan baik akan membentuk peserta didik yang disiplin, sehingga akan menjadi generasi yang berkualitas dan berbudi luhur. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tata tertib yang ada di SMK Negeri 1 Malang. Tata tertib peserta didik di SMK Negeri 1 Malang didasari dengan dasar hukum sebagai berikut. Yang kedua, mengenai hal masuk sekolah. 1. Bel masuk dibunyikan pukul 6.30 dan peserta didik hadir di sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi. 2. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik berdoa bersama. 3. Jam belajar dimulai Senin pukul 6.30 sampai 14.45, jam 1 sampai dengan 12. Selasa sampai dengan Kamis pukul 6.30 sampai 15.30, jam 1 sampai dengan 12. Dan yang terakhir hari Jumat pukul 6.30 sampai 14.45, jam 1 sampai dengan 12. 4. Peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan. 5. Peserta didik yang terlambat wajib lapor pada petugas piket dengan menerima konsekuensi dicatat di buku keterlambatan dan mendapat sanksi membersihkan taman atau fasilitas sekolah yang lain. Selanjutnya, ketika akan masuk kelas, harus membawa surat keterangan dari piket tatib. 6. Peserta didik yang datang terlambat lebih dari 3 kali akan dibina wali kelas atau tatib atau BK atau Prodi atau Wakasis. 7. Peserta didik datang terlambat 3 kali diakumulasi alfa 1 hari. Ketentuan terlambat di atas berlaku 1 tahun. 8. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi tertulis dari orang tua atau wali peserta didik paling lambat 2 hari setelah tanggal tidak masuk. Apabila informasi tertulis
diterima lebih dari 2 hari, peserta didik dianggap atau dicatat alpa atau membolos. 9. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran sebelum mendapat izin dari guru di kelas. 10. Peserta didik yang izin meninggalkan sekolah karena kepentingan keluarga, orang tua, atau wali murid harus datang ke sekolah dan boleh meninggalkan sekolah setelah mendapat izin dari guru di kelas atau guru piket, guru tatip atau wakil kepala sekolah. 11. Peserta didik yang terpaksa harus izin meninggalkan sekolah karena benar-benar sakit, orang tua atau wali murid harus datang ke sekolah dan boleh meninggalkan sekolah setelah mendapat izin dari guru di kelas atau guru piket. 12. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama. Sebelum memasuki SMKN 1 Malang, para siswa diwajibkan menggunakan masker. Lalu, menuju depan ruang satpam untuk mengecek suhu tubuh badan. Dan yang terakhir, mencuci tangan menggunakan sabun pada tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, masuk ke kewajiban peserta didik. 1. Peserta didik wajib menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru, staf TU, dan karyawan. 2. Peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. 3. Peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. 4. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dan kegiatan sekolah lainnya. Yang kelima, peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu pakaian. Pakaian seragam nasional atau putih abu-abu adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional. Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera. Pada saat upacara bendera, dilengkapi topi pet, ikat pinggang warna hitam, jas alma mater, dan dasi, dilengkapi dengan logo Tukwiri Handayani di bagian depan topi. 2. Selain hari Senin dan Selasa, peserta didik dapat menggunakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah, batik, atau seragam jurusan. 3. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah, terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah, dan nama kabupaten atau kota. Ya, sepatu dan tali sepatu berwarna hitam, kaos kaki putih untuk seragam putih abu-abu, dan kaos kaki hitam untuk seragam batik atau pramuka. Kelengkapan lain akan diatur sesuai kondisi sekolah. Selanjutnya yaitu rambut dan make up. 1. Berambut pendek rapi, tidak gondrong dan tidak jidat, serta tidak gundul yang ada garis-garisnya. Juga tidak di model panjang bagian belakangnya untuk putra. 2. Tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang, dan rantai di saku untuk putra. 3. Rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna atau disambung untuk putri. 4. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, tindik telinga lebih dari 1 untuk putri. 5. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan. 6. Tidak diperbolehkan pakai cat kuku untuk putri. Nomor 6. Tentang penggunaan HP. 1. Peserta didik yang membawa HP bertanggung jawab terhadap keamanan HP. Pihak sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan keamanan HP. 2. Peserta didik yang membawa HP tidak diperbolehkan bermain pada saat KBM berlangsung, kecuali perintah dari guru. 7. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. 8. Peserta didik dari kelas 10 dan kelas 11 wajib mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler wajib atau kepramukaan dan satu kegiatan ekstra pilihan yang ada di sekolah. 9. Mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana, prasarana, dan inventaris kelas yang ada di sekolah. 10. Menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. 11. Menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas. Selanjutnya, masuk ke larangan peserta didik. 1. Peserta didik meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin. 2. Peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, sosial, dan susila.
3. Membawa barang di luar kebutuhan belajar dan alat komunikasi. Apabila tetap membawa, skala resiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi. 4. Peserta didik yang tidak memiliki SIM dan kelengkapan kendaraan mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. 5. Peserta didik membawa, menggunakan, dan mengedarkan 1. Rokok, 2. Narkoba, 3. Minuman keras dan sejenisnya yang memabukkan, 4. Senjata tajam, dan 5. Barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Selanjutnya larangan yang keenam yaitu peserta didik melakukan intimidasi fisik dan psikis, bullying, dan sara. 7. Merusak sarana dan prasarana sekolah. Nah, yang kelima masuk ke hak peserta didik. Yang pertama, peserta didik mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tertib sekolah. 2. Peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapat izin sekolah. 3. Peserta didik mendapat perlakuan yang sama. 4. Peserta didik mengikuti kegiatan sekolah dan peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai yang dianutnya. Selanjutnya mengenai kewajiban orang tua. 1. Membantu mengawasi tingkah laku anaknya di sekolah maupun di luar sekolah. 2. Memperhatikan dan mengawasi anak dalam belajar. 3. Bekerja sama dengan pihak sekolah untuk meningkatkan kemajuan belajar. 4. Berkomunikasi dengan pihak sekolah tentang kemajuan belajar anak. Selanjutnya, lain-lain. 1. Penerapan tata tertib di atas disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerah masing-masing. 2. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. 3. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Berikutnya, kita akan masuk pada bentuk-bentuk pelanggaran beserta skor yang akan didapat jika kalian melanggar hal tersebut. Kami akan menampilkan bentuk-bentuk pelanggaran beserta skor yang akan didapatkan sebagai berikut. Sekian dari kami mengenai tatip SMKN 1 Malang. Untuk kalian, jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, serta mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pamsa Gajah.
tadi merupakan video mengenai tata tertib di SMK Negeri 1 Malang. Kali ini kita juga kedatangan Wakak Kesiswaan Bapak Wayan. Hari ini kita akan membahas mengenai tata tertib di SMK Negeri 1 Malang. Baik, selanjutnya, apa sih Pak manfaat dan tujuan adanya tata tertib di sekolah? Sudah ini? Ya, Pertanyaannya? silakan. Oke, ya. Diadakannya tata tertib di SMK Negeri 1 Malang yaitu salah satunya yang paling inti yaitu untuk mendisiplinkan siswa. Ya, jadi setiap instansi itu ada aturannya sendiri-sendiri. Di rumah ada aturannya sendiri, di sekolah ada aturannya sendiri. Jadi supaya bisa membedakan di mana yang waktu di rumah dan waktu di sekolah, ya. Pokoknya intinya yaitu tentang untuk mendisiplinkan siswa. Ya. Mulai kelas 10, kelas 11, kelas 2, kelas 12, bahkan sampai nanti lulus pun supaya bisa. Yaitu intinya supaya anak tetap disiplin, tahu tentang peraturan, seperti itu. Pak Wayan bisa menambahkan mungkin? Terima kasih Pak Tameka. Pak Tameka ini di SMK Negeri 1 Malang sebagai koordinator tata tertib sekolah. Nah, untuk apa kok diadakan tata tertib dan sebagainya? Secara umum, pendidikan di SMK Negeri 1 Malang secara umum kan ada dua, yaitu mendidik anak-anak supaya mendapatkan ilmu secara artian harfiah, ya ilmu ke-SMK-an. Kemudian yang kedua, mendidik anak-anak supaya memiliki karakter yang baik, terutama kaitannya dengan kedisiplinan. Dimanapun kalian berada, disiplin, patuh, tanggung jawab itu adalah sesuatu yang penting untuk dikuasai atau diamalkan, karena memudahkan anak-anak untuk mengikuti segala sesuatunya. Dimanapun Anda berada, ada aturan, ada tata tertib, ada norma, ada kebiasaan yang dianut oleh masyarakat, terutama lembaga, kalau di sini kan lembaga, yang harus dilakukan oleh siswa sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, itu tadi merupakan penjelasan tujuan adanya tata tertib di sekolah. Seperti yang kita ketahui, setiap sekolah, lembaga, ataupun dimanapun itu pasti memiliki tata tertib. Mengapa demikian, Pak? Jadi seperti semuanya itu kan pasti menggunakan tata tertib, jadi dimanapun berada. Tujuan. Ya, salah satu tujuan itu tadi yang saya sampaikan, bahwasanya di samping anak-anak memiliki ilmu secara harfiah, juga dia akan dididik secara karakter. Sehingga siswa itu mempunyai karakter baik. Tujuannya nanti memiliki karakter baik. Salah satu karakternya adalah disiplin, tanggung jawab, kemudian beretika, bersopan santun, dan itu sangat penting. Kalau dimisalkan itu adalah soft skill atau bagian dari pendidikan yang nanti arahnya membekali anak-anak untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Apa yang terjadi jika sekolah atau lembaga itu sendiri tidak memiliki tata tertib? Jadi dampak yang disebabkan jika tidak memiliki tata tertib, bisa dijelaskan? Wah, ini ya. Dampaknya ya sangat tidak bagus lah. Iya. Ya, karena tata tertib itu adalah aturan, ya contohnya berangkat sekolah, jam sekolah masuknya 6.30, kalau seumpama tidak ada itu, ya siswanya ada yang datang jam 9, jam 8, ya itu kita buatkan aturan seperti itu, seragam juga, nah, itu salah satunya kita
buat aturan ya supaya untuk menertibkan dan bisa menjadi bagus untuk kedepannya, mulai kalau sudah lulus, bahkan bekerja, bahkan di tempat kerja kalau sudah bekerja pun juga ada peraturan supaya terbiasa dengan peraturan. Itu mungkin Pak Wayan ya. Iya, yang jelas kalau tidak ada aturan itu ya nggak bakalan teratur, nggak bakalan berjalan dengan baik. Nah, kenapa kok kita adakan peraturan? Ini lembaga pendidikan, yang jelas ini kan lembaga pendidikan. Jangankan lembaga pendidikan, lembaga sosial pun di antaranya salah satunya pasti dia akan membuat aturan-aturan yang mengikat anggotanya, mengikat siapa saja yang ada di organisasi tersebut. Apalagi ini pendidikan. Pendidikan jelas salah satunya adalah untuk mendidik anak-anak supaya menjadi siswa-siswa yang nanti diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Gitu. Di SMK Negeri 1 Malang ini siapa yang berwenang membuat tata tertib di sekolah? Silakan, Pak. Untuk tata tertib itu sudah ada dasar hukumnya dan sudah ada dari dinas provinsi, dikirim ke sekolah-sekolah dan sekolah menyesuaikan dari poin-poin yang di provinsi itu, kita sesuaikan dengan yang ada di sekolah dan kita tambah yang kurang seperti itu. Pakemnya itu sudah ada di provinsi. Mungkin jelasnya Pak Wayan ini bisa menjelaskan soalnya. Ya Pak Dameng, dari Pak Wayan. Ini yang jelas tata tertib yang ada di SMK Negeri 1 Malang mengajunya dari pedoman yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur. Untuk SMA SMK memang kita diatur oleh Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur mengeluarkan pedoman tata tertib untuk SMK negeri dan swasta di Jawa Timur. Kemudian oleh SMK Negeri 1 Malang, pedoman-pedoman itu disesuaikan. Ada beberapa yang perlu penambahan, kemudian menyesuaikan. Contoh misalkan yang harus disesuaikan. Dari pedoman yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur tentang kehadiran siswa. Kehadiran siswa kalau di SMK Negeri 1 Malang, jam 6.45 itu kan sudah harus hadir di sekolah. Kemudian pulangnya ada yang harinya jam 15.30, ada yang di hari Jumat misalkan jam 15.00 sudah harus keluar. Nah itu. Contoh lain yang harus disesuaikan tentang penggunaan seragam. Penggunaan seragam di SMK Negeri 1 Malang kan sudah diatur yang seperti disampaikan tadi. Kemudian ada beberapa poin yang perlu ditambahkan tentang misalkan menghormati simbol-simbol dan lambang-lambang negara. Karena untuk anak-anak yang baru kemarin membuat surat pernyataan berkaitan dengan setia kepada Pancasila. Nah, dari itu maka poin itu ditambahkan. Jadi intinya kita tidak bertentangan dengan pedoman yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur, kemudian kita sesuaikan biar sesuai dengan keadaan kita di SMK Negeri 1 Malang. Mungkin gitu. Apakah ada sanksi bagi siswa yang tidak mematuhi tata tertib? Ya. Kalau sanksi dimanapun, norma, acuan, kemudian jangankan tata tertib ya, aturan, segala sesuatunya yang berkaitan dengan itu pasti ada sanksi. Pasti ada sanksi. Sanksi-sanksinya itu tidak harus berupa hukuman. Sanksi sosial pun akan berlaku bagi anak-anak yang tidak mematuhi norma dan sebagainya. Nah, kalau yang ditata tertib karena ini berupa aturan formal, jelas ada sanksinya. Sanksi-sanksinya itu sudah tercantum lewat poin-poin pelanggaran. Poin-poin pelanggaran itu pun masih bersifat apa yang namanya Bapak Ibu Tatib biasanya preventif. Preventif itu pencegahan.
Jadi yang dilakukan oleh Bapak Ibu Tatib lebih banyak adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Contohnya, himbauan. Sebelum dikenakan tatib, biasanya Bapak Ibu Tatib akan memberikan himbauan, teguran. Kemudian nanti kalau memang tidak bisa diarahkan, maka akan diberikan sanksi. Sanksi itu adalah konsekuensi logis dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Pak Damai, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Ya, untuk sanksi ini ada tiga kategori ya, ringan, sedang, sama berat. Nah, itu ada poin-poinnya tersendiri. Biasanya kalau yang berat ya seperti miras, narkoba itu poinnya juga besar. Ya, mencuri seperti melakukan itu. tindak kriminal juga. Ikut organisasi terlarang juga. Iya, ikut organisasi terlarang seperti itu. Kalau sedang biasanya ya masih masalah-masalah yang bisa dibina, ya, dikoordinasikan dengan wali murid, ya, dengan wali kelas, BK seperti itu. Ya, kalau yang ringan masih bisa teguran, pembinaan dari ya seperti disampaikan Pak Wayan tadi, seperti masih warning seperti itu. Itu ada 3 kategori seperti itu. Itu tadi merupakan penjelasan tentang di SMK Negeri 1 Malang. Untuk adik-adik, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Sebut nama, absen sama kelas. Oke. Oh iya. Mungkin Pak Wayan bisa jelaskan. Untuk anak-anak yang mau cap 3 jari, biasanya dari pihak sekolah menyampaikan ke kami, ke SMK Negeri 1 Malang. Contoh misalkan SMP Negeri 1 Malang, jadwal cap 3 jarinya hari apa dan sebagainya. Ada 2 alternatif yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, langsung dari rumah, pagi hari, langsung dari rumah diantar oleh orang tuanya ke sekolah yang bersangkutan, ke SMP 1 contohnya. Kemudian dari rumah anak-anak membawa surat izin dari orang tua menyatakan bahwa hari itu ada kegiatan cap 3 jari di sekolah. Bila mana perlu, minta stempel di sekolahnya bahwa hari itu kamu ada kegiatan cap 3 jari di sekolah. Kemudian nanti boleh izin terlambat. Biasanya kamu akan dicegat oleh Bapak Ibu Tatib di depan. Izin terlambat. Pak, hari ini saya cap 3 jari. Nah, Bapak Tatib akan mengizinkan. Kemudian dari situ akan diberikan surat izin masuk yang ditandatangani oleh Bapak Ibu Tatib. Kemudian surat izin masuk itu yang sudah dilampiri oleh surat izin dari orang tua dibawa ke kelas, ditunjukkan ke guru kelas. Maka anak-anak untuk masuk kelas. Itu skenario yang pertama. Yang kedua, apabila di sekolah tersebut mewajibkan di jam-jam tertentu, contoh tidak pagi hari, tetapi jam 11 sampai jam 12 seperti itu. Maka anak-anak meminta surat izin ke bagian tata usaha di resepsionis. Saya ulangi, ke bagian tata usaha di resepsionis. Kemudian surat izin itu dibawa ke kelas. Setelah di kelas, mintakan izin ke guru pengajar. Karena yang berwenang mengizinkan anak-anak keluar pada saat pembelajaran adalah guru pengajar. Setelah mendapat surat izin dari guru pengajar,
maka menemui tim tatib yang bertugas di hari itu. Maka tim tatib akan mengizinkan. Setelah diizinkan oleh tim tatib, baru bisa meninggalkan sekolah. Syarat meninggalkan sekolah adalah yang bersangkutan dijemput oleh orang tuanya. Seperti itu. Atau wali atau siapa yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Itu kurang lebihnya seperti itu. Untuk yang lainnya, ada yang ditanyakan lagi? Pak Dana mau Oh nambah? iya, mungkin Sudah Pak Damai. itu aja ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan, monggo. Sebutkan nama, kelas, dan absen. Satu-satu ya. Satu-satu. Ya. Oke, ya. Untuk online Silakan. tetap mengacu pada media kita yaitu e-learning ya. Ya, mungkin contohnya MPLS seperti ini. Kalian tetap dipantau oleh pendamping. Mulai hari Senin kemarin itu pagi ada jam tertentu untuk absen pagi jam sekian sampai sekian. Nah, itu ada yang tidak absen seperti itu ya. Itu tetap ada datanya terekam ya. Terus tugas seperti itu ada yang mengerjakan, ada yang tidak, ada yang telat mengumpulkan. Itu salah satu untuk ketertiban kalian ya. Ada absen pagi, ada absen siang. Contohnya waktu Google Meet seperti ini. Nah, itu ada yang tidak masuk, ada yang keluar, itu selalu dipantau. Selalu tetap dipantau. Itu untuk pandemi seperti ini dengan online. Pak Wayan bisa menambahkan? Oh iya, anak-anak, terima kasih. Anak-anak, saya enak manggil anak-anak ya, biar lebih nyaman. Ini tatib yang berlaku pada masa pandemi sebenarnya menyesuaikan karena pembelajaran kalau yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Malang itu pembelajarannya tidak harus di kelas. Ada pembelajaran-pembelajaran yang tidak di kelas. Bahkan pembelajarannya yang dari rumah seperti ini pun tetap dianggap sebagai pembelajaran. Jadi jangan salah anak-anak, MPLS ini tanggal 12 kemarin, tanggal 12 kita mulai ya. Tanggal 12 kemarin itu sudah memulai pembelajaran di tahun ajaran ini. Kamu sudah dianggap sebagai siswa SMK Negeri 1 Malang. Jadi aturan-aturan mengenai seragam, mengenai kehadiran, mengenai ketertiban, norma, susila, dan sebagainya, itu sudah harus dipatuhi dan dilaksanakan. Ada pemantauan, ada. Bapak Ibu pendamping setiap hari melihat, menyaksikan, kemudian memberi masukan, kemudian memberikan teguran kepada anak-anak. Baik itu yang terlihat di Google Meet maupun yang anak-anak sampaikan lewat chat. Jadi jangan salah. Kemarin yang sudah sampai ke saya itu chatnya anak-anak yang kurang baik itu sudah sampai ke saya. Hati-hati anak-anak, untuk media sosial itu jejak digitalnya itu tidak mudah untuk dihilangkan. Jadi salah satu pesan kami yang ada di sekolah, hati-hatilah bermedia sosial. Itu. Kemudian yang perlu anak-anak ketahui juga, yang saya sampaikan di awal, pembelajaran di SMK Negeri 1 Malang itu tidak harus di kelas, seperti sekarang di rumah. Ada juga pembelajaran yang nanti kalau anak-anak hadir di sekolah itu di lapangan, di masjid, di kolam renang, kemudian mungkin di daerah tertentu yang dibutuhkan sekolah. Contoh misalkan di dunia usaha, dunia industri, ada lagi di tempat berlatih dan sebagainya. Selama mengatasnamakan pembelajaran di SMK Negeri 1 Malang,
Aturan tatib itu tetap mengikat. Contoh yang saya sampaikan, di lapangan ada kegiatan upacara. Kemudian kalian tidak tertib. Aturan di SMK Negeri 1 Malang mengatur tentang upacara. Contoh lagi, kegiatan di masjid. Aturan yang mengikat untuk kegiatan di masjid juga ada. Apa Pak contohnya? Pada saat ceramah dan sebagainya biasanya disampaikan HP dinonaktifkan. Nah, upacara pun sama biasanya. HP dinonaktifkan. Apabila ada siswa-siswa yang tetap menyalakan HP, bermain HP, maka Bapak Ibu akan memberikan peringatan. Setelah itu akan mengambil tindakan. Diapakan Pak? Biasanya HP-nya dipinjam sementara. Kemudian orang tuanya hadir di sekolah. Itu dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk pembinaan. Dihukum enggak Pak? Jangan dianggap sebagai bentuk hukuman. Itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan supaya anak-anak menghormati orang lain. Supaya anak-anak bisa menjadikan pribadi-pribadi yang taat, tahu sopan santun, beretika, dan sebagainya. Harapan besar kami dari SMK Negeri 1 Malang, menjadikan anak-anak tidak hanya pintar secara keilmuan, tetapi juga berkarakter baik. Jadi jangan salah, kok banyak sekali aturannya. Aturan-aturan kalau ditaati, dipatuhi, dilaksanakan dengan baik, tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Dan itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ditanya lagi? Satu-satu. Sebutkan nama, kelas, dan absen. Satu-satu ya. Yang TKJ dulu. Yang TKJ dulu. Ya. Ya. Untuk sepatu full hitam. Ya. Mulai dari tali sepatu, sul, biasanya kan ada kombinasinya, ya. Kombinasinya putih seperti itu wajib hitam, ya. Sampamat beli sepatu ada talinya warna kuning atau merah atau putih, ya diganti, ya. Kalau seumpama tetap pakai itu ke sekolah, talinya berwarna selain hitam, nanti diambil dari sekolah, ya. Tidak boleh pakai warna merah, putih atau kuning, ya harus pakai hitam. Jelas ya untuk sepatu ya? Aturannya harus hitam, ya. Harus berkaos kaki, ya. Kaos kakinya untuk abu-abu putih, yaitu kaos kaki putih. Untuk batik, kaos kakinya hitam. Untuk pramuka, kaos kakinya hitam. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Selanjutnya, Satu-satu aja. satu-satu. Putri aja dulu, Putri yang tadi. Yang Putri. Apakah di SMK 1 ada buku khusus untuk menuliskan poin-poin pelanggaran siswa? Monggo, Pak Oke, Wayan. oke, terima kasih. Untuk buku khusus setiap siswa memang tidak ada, tetapi poin-poin itu direkap setiap hari oleh petugas tatib, dibantu oleh OSIS, nanti disampaikan ke wali kelas sebagai bahan pembinaan. Biasanya pembinaannya dilakukan tiap 1 bulan sekali. Itu. Sudah, saya kira itu. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Oke. Ya, halo. Selanjutnya, Pak, ada yang bertanya lagi? Saya, Pak.
disebutkan nama, kelas, sama absen. Perkenalkan, nama saya Nabila Firdausi Ahla dari kelas BDP 2. Maaf Pak, saya mau tanya, untuk sepatu kan wajib warna hitam. Tetapi kalau mereknya warna putih gitu gimana? 95%. Ya, 95% kita mungkin kalau logo atau merek masih putih, ya mungkin masih ada toleransi. Ini untuk kan sepatu dipakai dan Bapak Ibu Tatip kan juga tahu kondisinya ini layak, ini masih ditoleransi, itu masih bisa. Ya, pokoknya nggak sampai melebihi dari 50% seperti itu. Ya. 5%. Ya, 95 lah. Ya. Udah, apa ada tanya lagi? Mungkin Pak Wayan tambahkan. Oh iya, Nah, silakan, Pak. karena kita sudah dari awal tahu aturannya seperti itu, maka anak-anak kan bisa pada saat membeli sepatu untuk kepentingan sekolah itu sudah bisa memperkirakan. Jadi tidak sudah tahu aturannya, kemudian tetap membeli sepatu yang tidak sesuai. Lah itu kan tidak pas. Jadi sekarang pada waktu MPLS, sebelum MPLS juga sudah disampaikan pada saat anak-anak verifikasi berkas di sekolah kita, anak-anak lewat lorong. Di lorong itu setiap kali saya memberikan pengarahan pasti saya sampaikan bisa melihat peraturan berkaitan dengan tata tertib sekolah itu di lorong dituliskan besar-besar. Kenapa seperti itu? Sebagai antisipasi supaya anak-anak bisa nanti mempersiapkan diri. Yang cowok-cowok misalkan kami ingatkan untuk rambutnya biar tidak panjang, kemudian sepatunya harus hitam. Nah dari situ bisa berpikir nanti, saya mestinya beli sepatunya yang seperti apa. Kemudian misalkan yang putri-putri harus berpenampilan rapi, tidak berdandan berlebihan. Dari situ, nanti kalau saya sekolah di SMK Negeri 1 Malang, seperti ini yang harus saya lakukan. Itu enggak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Selanjutnya, Pak, ada yang ditanyakan lagi? Saya Kak, Ya, silahkan nama, kelas, dan absen. nama saya Fani Andani Sukma dari jurusan TKJ 1. Pak, kalau seandainya masuk sekolah tapi seragam SMK belum jadi, bagaimana? Apakah nanti termasuk dalam pelanggaran? Ya, terima kasih. Untuk bagi anak-anak yang belum selesai seragamnya, kita berikan batas waktu. Mudah-mudahan kalau memang bisa anak-anak bisa hadir di sekolah, nanti kita berikan batas waktu, kita sampaikan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Peraturan tata tertib di SMK Negeri 1 Malang pasti ada tahapannya. Yang pertama seperti sekarang, sosialisasi. Sosialisasi bisa melalui media seperti ini, bisa lihat di yang kemarin sudah disebar di linknya si Karisma. Kemudian setelah sosialisasi ada lagi yang namanya mengingatkan kembali sampai batas waktu tertentu, dan nanti pada saat penindakan itu pun akan disampaikan. Contoh misalkan untuk anak-anak kelas 10, batas akhir menggunakan seragam SMP adalah tanggal sekian. Nah, pada saat itu anak-anak akan dikenakan tatib kalau sudah melewati batas itu. Itu, seperti itu, Nduk. Terima kasih. Pak Damai ada yang mau ditambahkan? Sudah, seperti itu ya. Baik, apa ada yang ditanyakan lagi? Ayo, anak-anak ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, berarti anak-anak sudah siap ya mengikuti seluruh kegiatan yang ada di SMK Negeri 1 Malang. Jangan salah ya anak-anak, jangan menganggap tatibnya seperti ini, harus begini, harus begitu.
supaya kita menjadi manusia yang baik itu memang harus ada aturan. Harus ada aturan yang mengatur supaya segala sesuatunya itu jadi baik. Wong di masyarakat aja masih ada aturan kan gitu ya. Apalagi sekolah kita, sekolah SMK Negeri 1 Malang, yang kamu ke sini berkeinginan untuk menjadi pelajar yang bercita-cita nanti menjadi orang-orang yang sukses, tentunya harus diatur dengan baik. Minimal 2 poin tadi yang akan kamu peroleh. 1, ilmu secara ilmunya dari jurusan masing-masing, dari guru-guru. Kemudian yang kedua, karakter yang baik. Karakter yang baik ini adalah modal penting, modal yang sangat utama. Kalau penelitian menyampaikan soft skill atau karakter itu sangat penting kalau kita nanti bekerja dan sebagainya. Saya yakin perusahaan itu senang kalau anak pegawainya pinter-pinter. Tapi lebih senang lagi kalau pegawainya pinter-pinter dan berkarakter baik. Ya. Terima kasih Pak Wayan dan Pak Damai telah menjawab pertanyaan. Terima kasih juga untuk adik-adik yang telah bertanya. Oh iya Pak, ini kita mau mengenalkan minuman dari olahan siswa APHP. Ini Kunir Asem Karisma, 100% gula asli. Silakan Pak. Ini ya? Iya. Oh iya. Ya ini saya bawa aja ya, Oh, tidak iya. saya minum di sini. Istimewa ya. Iya. SMK Negeri 1 Ini salah satu produknya SMK Negeri 1 Malang. Ya. Anak-anak tahu Prarisma? Karisma itu SMK Negeri 1 Malang. Karisma. Nah, Sekarang yang tahu mungkin masih si Karisma, Pak. si Karisma itu sistem informasi. Ya. Nah, SMK Negeri 1 Malang. Satu lagi, ada yang namanya Pamsa Gaca, ya kan? Anak-anak. Oh, itu semboyannya SMK Negeri 1 Malang. Pamsa Gaca, Pamitra Gatra Kencana. Anak-anak sudah kenal yel-yelnya SMK Negeri 1 Malang? Nah, apa? Ada yang bisa? Yel-yelnya SMK Negeri 1 Malang. Ayo. Ada yang bisa enggak? Ayo. Yang bisa dapat hadiah nanti. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Malang pasti bisa. Ya. Mungkin sebelum ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Iya. Sudah cukup? Iya, sudah cukup. Ya. Anak-anak, pesannya Pak Wayan, mumpung ketemu, berbanggalah anak-anak sudah diterima di SMK Negeri 1 Malang. Saya selalu berpesan kepada anak-anak, jangan hanya sekedar singgah di SMK Negeri 1 Malang. Apa maknanya? Masuk lewat pintu gerbang, keluar lewat pintu gerbang, 3 tahun selesai. Gitu. Ayo anak-anak yang baru ini kelas 10 berprestasilah. Beri warna berbeda untuk SMK Negeri 1 Malang. Semboyan kita pasti bisa. Ya, tuh. Ayo kita berkarya, berbuat, kemudian membanggakan SMK Negeri 1 Malang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Damai dan Pak Wayan yang telah memberi informasi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Pak Damai dan Pak Wayan bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman Pamsa Gaca, selama masa pandemi saat ini jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi di link yang telah disediakan.
Saya Fabi Putri Amelia, selaku host talk show mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan salam Pamsa Gajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek beraktivitas, yang aku mau karisma kunir asem. Segernya, wah luar biasa. 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar. Kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat. Bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma, baru, sehat, alami.